Oke, halo semua. Selamat sore dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham. Sekarang ada di seri belajar analisa saham. Di sini saya mau bahas mengenai money management ya. Ini adalah materi yang sering dilupakan oleh orang-orang, padahal menurut saya ini adalah hal yang paling penting untuk Bapak Ibu pelajari bahkan sebelum belajar technical analysis dan kawan-kawannya. Ini adalah cara memanajemen keuangan Bapak Ibu bagaimana biar selalu profit dan cut loss-nya kalau misalnya harus cut loss sedikit aja. Jadi overall Bapak Ibu bisa meningkatkan nilai portofolio Bapak Ibu dalam jangka panjang. Seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas. Ini saya bahas pendek aja Bapak Ibu karena materi ini sebenarnya sangat mudah untuk dipelajari. Jadi saya bahasnya yang basic-basic dan paling pentingnya aja ya. Jadi paling hanya beberapa menit aja untuk bahasan ini. Tidak seperti bahasan sebelumnya. Oke, lanjut aja tanpa basa-basi. Di sini saya mau bahas mengenai ada 4 materi. Kenapa cut loss itu penting? Kemudian kenapa beli itu di support itu penting? Kemudian di mana area jualnya? Dan terakhir saya mau bahas mengenai bagaimana cara mengatur money manajemennya. Dan di sini adalah beberapa hal yang menurut saya paling penting. Nanti di sini ini saya bahas terakhir aja ya. Ini adalah 5 hal yang harus Bapak Ibu ingat. Oke, yang pertama adalah kenapa cut loss itu penting. Di sini saya mau bahas kenapa penting. Di sini saya melihat dari trading jurnalnya Mark Minervini. Mark Minervini adalah orang yang sangat terkenal di dunia pasar modal Wall Street dan dia terkenal sebagai The Wizard of Wall Street. Ada bukunya juga, Bapak Ibu bisa baca. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat, walaupun dia sudah terkenal di Wall Street, sangat jago trading atau apapun itu istilahnya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini dia sering loss juga ya, dia sering loss juga ya. Ini adalah trading jurnalnya di tahun 97, ini sering loss. Awal-awalnya itu udah loss 6%, 4%, 6%, 1%, 7%. Nah, tapi kalau sekalinya untung Bapak Ibu bisa lihat 9%, 1%, 88%, 31%, 50%. Jadi Mark Minervini itu punya prinsip bahwa cut your loss short and let your profit run. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah loss antara 4% sampai 7%, dia langsung cut loss karena menurut dia saham itu sudah tidak menarik dan pindahin ke saham yang lainnya yang masih berpotensi naik tinggi. Jadi kalau misalnya udah naik tinggi, di hold terus sampai di area-area jualnya dan ternyata dijualnya jauh lebih tinggi seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini kesimpulan dari dia dari trading tahun 97 ini. Dari 348 saham yang dia perdagangkan, yang gain ini ada 175 saham dan loss ini adalah 172 saham, yang unchanged ini adalah 1 saham. Jadi overall ini 50-50 ya sebenarnya. Ini terkesan jelek ya, 50-50 gainnya. Masa trading 50% berhasil, 50% gagal, itu bahkan orang-orang awam mungkin berpikir bahwa Mark Minervini ini sebenarnya tidak bagus, tidak jago. Tapi ternyata Bapak Ibu bisa lihat average gainnya itu sebesar 33,9%, average lossnya sebesar 6,3%. Misalnya, jadi ini tradingnya dia itu bisa dapat perbandingan antara gain dengan loss itu sebesar 5,4 banding 1 ya. Misal dia berani loss 1 miliar, berarti dia sudah untung 5,4 miliar sebenarnya. Ini overall nilai portofolio dia naik terus sangat tinggi ya. Walaupun sebenarnya ini terlihat bahwa trading plan-nya dia itu sebenarnya biasa-biasa saja, bahkan dapatnya cuman 50-50, 50% gain, 50% loss. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat selalu maksimal 7% ya, karena dia selalu punya resiko manajemennya maksimal 7%. Kalau ke atas itu udah cut loss saja. Kalau misalnya ini tapi ada yang 1% di cut loss. Nah, menurut dia mungkin menurut saya Mark Minervini ini udah melihat saham itu udah jelek, udah cut loss saja, lebih cepat cari saham lain yang lebih menarik yang mungkin mempunyai potensi kenaikan yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian kenapa menurut saya cut loss areas itu menarik dan penting untuk dipahami? Karena di sini ini saya dapat dari website dari medium.com. Di sini bahwa mengatakan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu loss 5%, berapa persen untuk BEP-nya kembali. Misal Bapak Ibu all in 100 juta di saham X, kemudian loss 5%. Kemudian kalau loss 55%, Bapak Ibu harus dapat profit 5,26% biar harga modal Bapak Ibu itu kembali 100 juta. Seperti itu. Jadi kalau misal Bapak Ibu ada saham sebesar 1 juta, misal Bapak Ibu taruh 1 juta atau 10 juta deh, biar enak.
taruh 10 juta, kemudian ternyata sudah loss 20%, yaitu loss 2 juta. Bapak Ibu harus dapat BEP sebesar 25% dari 8 juta yang tadi. Karena misal di cut loss 20%, sisa modal Bapak Ibu tinggal 8 juta. 8 juta harus dikali 25, diprofitin sebesar 25% dulu biar kembali ke 10 juta, seperti itu. Semakin besar loss Bapak Ibu, semakin besar juga BEP-nya. Bahkan kalau sudah 50%, BEP-nya harus beggar ya Bapak Ibu, ini sangat sulit. Untuk masa-masa sekarang, untuk dapetin beggar itu sangat sulit ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik menurut saya, cut loss saja, cepat, kemudian jual lebih cepat lagi gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Cut loss cepat, kemudian kalau jual misalnya lanjut naik mungkin hold dulu, kalau misalnya sudah resisten udah jual aja, seperti itu. Biar BEP, biar setidaknya modal Bapak Ibu tidak tergerus terus, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya mau menjelaskan kenapa beli di support itu penting dan di mana jualnya. Oke, kita ketin dulu di sini. Karena beberapa trader yang saya ketahui mereka itu sering beli saham bukan di area supportnya, tapi di antara support dan resisten. Itu adalah berbahaya. Kenapa? Kita contohkan seperti ini aja, kita gambar di sini aja ya. Misal ada saham pergerakannya seperti ini deh, seperti ini. Kemudian kita tarik dulu. Misal resistennya di sini, supportnya di sini. Di sini sudah terlihat jelas supportnya di bawah sini, resisten di sini, dan sekarang harga di tengah-tengah. Nah, biasanya di harga tengah-tengah ini, misal Bapak Ibu melihat berita bahwa saham X, misal ini adalah saham X ya. Misal saham X ini ada ABC Group masuk ke saham ini, kemudian pendapatannya meningkat pesat, profit naik, EPS naik, kemudian komoditasnya naik besar, ada potensi lanjut naik ke atas, ada beggar mungkin ke harga 1.500 seperti itulah. Nah, di situ Bapak Ibu FOMO biasa di sini nih. FOMO kalau menurut saya tidak bijak untuk Bapak Ibu beli di sini, bahkan all in di sini sangat saya tidak sarankan. Kenapa? Karena supportnya ini ada di bawah. Saya lebih baik, menurut saya lebih baik tunggu dulu ke bawah dulu lah, ke bawah sini beli di area support. Karena di area support ini biasanya area di mana bandar-bandar akan beli kembali. Kalau misalnya memang benar kalau saham ini akan lanjut akan ke atas. Kemudian kalau misalnya ternyata lanjut akan ke atas, berarti bukan rezeki Ibu, tidak apa-apa. Menurut saya lebih baik ketinggalan kereta dibandingkan harus rugi besar. Ya, kalau misalnya lanjut ke sini, apakah beli? Menurut saya jangan dulu, tahan dulu, karena ini adalah area resisten. Area resisten itu adalah area di mana para trader itu jualan, tapi kenapa Bapak Ibu beli? Jadi di sini ada potensi lanjut turun, tapi kalau ternyata lanjut naik, boleh buy on breakout. Buy on breakout. Tapi buy on breakout ini berbahaya. Kenapa? Karena risikonya ini sangat besar. Ada potensi turun lagi ke bawah, bahkan kalau turun lagi ke bawah dalam lagi bisa ke support terdekatnya, itu sangat jauh ya jaraknya. Tapi kalau misalnya lanjut naik, ada potensi lanjut naik lebih tinggi lagi, seperti itu. Jadi kalau harganya sedang ada di harga sekarang ini, saya tidak menyarankan beli. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau tetap beli maksa, ya udah beli dikit dulu aja. Beli mungkin satu lot dulu, kemudian turun lagi ke bawah, beli lebih banyak lagi di sini, sehingga resiko Bapak Ibu itu lebih kecil. Mungkin AVG-nya udah di sini, cut loss di sini, TP-nya di sini sampai di atas ini. Jadi Bapak Ibu bisa dapat trading plan yang masih oke Bapak Ibu. Ini adalah rewardnya, ini adalah resikonya. Ini masih sangat menarik. Seperti itu. Ini adalah alasan kenapa beli di support itu penting, agar untuk menjaga resiko Bapak Ibu lebih kecil dan rewardnya itu lebih tinggi. Ini aja bisa dapat sekitar 1/4 ya sepertinya. 1/4 masih sangat menarik. Seperti itu. Kemudian kalau jual di mana? Kalau menurut saya jual harus di area resisten ataupun di area di mana bandar sudah mulai distribusi. Contoh seperti ini. Misal ada saham seperti ini pergerakannya, kemudian seperti ini, dan sebelumnya itu pergerakan mungkin seperti ini. Seperti ini. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah resistennya. Ini adalah resisten, kemudian ini adalah resistennya. Kemudian supportnya ada di sini deh. Sekarang ada di resisten sih. Di resisten. Ini adalah support kuatnya di sini. Misal seperti ini gambar dari sahamnya, kemudian Bapak Ibu punya barang dari harga sini. Misal Bapak Ibu punya barang di harga ini, misal saham X, Bapak Ibu punya barang AVG di sini, kemudian sekarang ada di area resisten yang cukup kuat ya Bapak Ibu, dari low sebelumnya dan juga high yang sebelumnya. Kalau menurut saya area ini adalah area cicil jual. Maksudnya adalah
mungkin 25% dari barang Bapak Ibu bisa dijual nih. 25%-nya jual dulu di sini. Kalau misalnya ternyata lanjut turun ke bawah, ya TP semuanya di sini. TP total, jadi 75% sisanya TP di area bawah situ, di sini. Tapi kalau misalnya lanjut naik, Bapak Ibu masih punya barang 75% untuk di hold ya. Kemudian kalau dekat-dekat dari resisten, saya sarankan jual dulu. Kenapa? Karena contoh seperti ini. Ini adalah keseringan dan kecenderungan saham seperti ini. Misal ada resisten di sini, harga sudah dekat sini. Nah, di sini sudah dekat sini nih, saya sarankan untuk dijual. Kenapa? Biasanya kalau sudah sampai resisten cuma sentuh sebentar doang ya, cuma sentuh sebentar, kemudian lanjut lagi turun ke bawah seperti itu. Di sini sudah ada tekanan jual yang sangat luar biasa besar dari bandar dan trader-trader lainnya. Kalau tips dari saya dan ini kebiasaan saya adalah saya selalu jual antara 1 sampai 4 tick di bawah ya. 1 sampai 4 tick di bawah dari area resisten. Tapi kalau misalnya saham-saham yang kayak harga 60 70 mungkin cuma 1 sampai 2 tick di bawah dari area resisten. Seperti itu. Kenapa? Karena biasanya di sini nih, kalau misalnya harganya sudah sentuh sini, saya kan sudah jemur di area sini nih. Saya sudah jemur di area sini. Terus kalau harga sini otomatis barang saya sudah terjual semua. Nah, di situ sudah aman. Kalau misalnya saya maksa untuk cicil jualnya di sini, ya saya cuma dapat mungkin di sini doang. Dan sisanya masih nyangkut di atas. Nah, kalau sisanya masih nyangkut di atas, saya terpaksa harus TP total di sini. Jadi penjualan saya mungkin ada di sini atau TP-nya sampai sini nih. Jadi sama-sama aja, ujung-ujungnya ada di 1 sampai 4 tick di bawah dari area resisten seperti itu. Dan ini kecenderungan sering terjadi ya. Sebagai contoh saham ini nih. Saham KRIA. Kemarin saham KRIA ini bukan Amar, KRIA. KRIA itu sebelumnya saya pernah bilang bahwa ada potensi mantul dari 318 sampai 314. Nah, di sini ternyata benar mantul di sini, beli di area supportnya tentu. Dan saya bilang bahwa resisten KRIA adalah di harga 340 sampai 346. Dan di situ kalau saya biasanya langsung jemur di 1 tick di bawah dari 1 sampai 4 tick di bawah dari resisten. Saya beli di sini. Di sini jualnya pasti selalu di area sini, area bawah-bawah resisten sini. Dan ternyata benar ya. Di sini di sini 1 2 3. Nah, di 1 sampai 4 tick ini nih saya langsung jual dan saya masih untung sangat luar biasa mantap. Dan ini sudah fix terjual ya, karena harga sini nih sudah menjadi bid ya. Sudah menjadi bid. Jadi kalau sudah beli di sini langsung jemur aja di 338, 336, 334 dan terbukti terjual semua. Kalau misalnya saya maksa untuk nunggu di sini tidak terjual ya. Ini tidak terjual dan malah lanjut turun lagi ke bawah dan saya bisa cut loss di bawah sini. Sangat berbahaya seperti itu. KRIA. Itulah pentingnya kenapa jual dekat-dekat resisten menurut saya. Jadi dekat-dekat resisten jual aja, tidak apa-apa kalau misalnya tidak dipucuk, karena kita bukan mengincar jual pucuk ya, kita mengincar profit yang lumayan. Jadi tidak peduli jual di mana, yang penting Bapak Ibu harus profit. Seperti itu. Kemudian belinya harus selalu disupport. Kenapa? Menurut saya karena agar menjaga resikonya untuk lebih kecil. Seperti itu. Itu yang Bapak Ibu harus ingat ya. Selalu beli di area support, selalu jual di dekat-dekat resisten. Kemudian hold juga boleh Bapak Ibu. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu bid offernya menarik dan juga bandarmologinya menarik. Sebagai contoh, oke, saya baru ingat saham Siko. Saham Siko ini sangat-sangat menarik karena MG-nya selalu akumulasi besar dan dekat resisten sebelumnya. Nah, di sini nih. Bapak Ibu bisa lihat saat kemarin saya sarankan bahwa pantau ketat Siko karena ada potensi lanjut naik ke atas, dan kalau sudah lanjut naik ke atas boleh jual, tapi kalau misalnya ada potensi akumulasi ataupun bid offernya sangat menarik karena terus ada pembelian dari bandar, maka boleh di hold terus karena ada potensi lanjut naik ke atas membentuk pola cup and handle. Ternyata benar. Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat di intraday di jam-jam ini nih, peningkatan sangat luar biasa besar ya. Kemudian bid offernya juga sangat menarik, pembeliannya sangat oke. Ini saya pun berkesimpulan bahwa Siko ini masih lanjut naik ke atas seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya barang di area bawah, kemudian di sini belum jual tapi melihat bid offernya menarik, boleh consider hold dulu ke resisten selanjutnya, dan resisten selanjutnya ada di harga sini. Kemudian boleh TP dulu sedikit ke bawah lagi, dan saat di bawah sini nih di intraday di area support kebetulan bid offernya sangat menarik. Kenapa? Karena ada serasa Siko ini dijaga oleh bandar. Jadi saham ini mungkin dijaga untuk lanjut naik ke atas dan bisa consider
buy, spekulasi di sini dengan uang kecil, karena kita tidak tahu, bisa aja lanjut turun ke bawah, karena bisa aja bandarnya nahan di sini biar jual di area-area dekat sini, tapi ternyata tidak, dia lanjut beli ke atas. Jadi ada potensi si koin ini masih lanjut naik ke atas, seperti itu. Itulah pentingnya melihat bid offer juga dan melihat siapa yang akumulasi. Kalau misalnya maksud saya sahamnya sudah di resisten tapi terus ada akumulasi, kemudian bid offernya terus menarik, ada pembelian luar biasa besar terus, penjualannya sangat sedikit, berarti saham itu masih sangat menarik dan layak untuk di hold ke resisten yang terdekat selanjutnya, seperti itu. Kemudian cut your loss short, let your profit run, itu sebagai contoh dari trading plan-nya Mark Minervini ya. Kalau loss langsung cut loss aja, jangan sampai loss 10%, 11%, 12%, 20% gitu. Lebih baik cut lebih cepat-cepat lagi dan pindahin dananya itu ke saham yang lebih menarik, sehingga Bapak Ibu bisa ada potensi mengembalikan dana yang rugi tadi menjadi profit yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Kemudian fokus juga terhadap risiko, jangan terhadap rewardnya menurut saya. Kenapa? Karena kalau kalau Bapak Ibu terlalu fokus terhadap reward, Bapak Ibu bisa mempunyai money management yang salah. Bapak Ibu bisa rugi sangat besar kalau misalnya tiba-tiba Bapak Ibu dijebak bandar. Sebagai contoh, ini contohnya saya paling suka di saham bumi. Karena banyak trader yang selalu kecolongan oleh jebakan dari bandar di bumi. Saat di harga sini saya masih ingat sekali bahwa bandar berita-berita tuh selalu muncul bahwa Bakri Group, maksud saya Salim Group masuk ke saham Bakri, harga bumi bakal dibawa ke 500. Nah, harga 500 di sini. Itu kalau Bapak Ibu beli di sini, Bapak Ibu sudah punya mimpi bahwa oke, ini Bakri bakal diangkat lanjut naik ke atas bisa sampai beggar. Wow, langsung beli banyak, langsung all in. Nah, tapi Bapak Ibu tidak melihat bahwa ini saham resikonya sudah tinggi. Kenapa? Di sini sudah ada distribusi, kemudian harganya ada di tengah-tengah, bukan harga di support, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu fokus terhadap reward, Bapak Ibu all in di sini misalnya, kemudian ternyata lanjut turun ke bawah ke sini, Bapak Ibu sudah rugi 10%. Wow, ini dari 10% dari modal total Bapak Ibu, ini sangat besar Bapak Ibu. Kemudian biasanya sudah turun di sini, turun di support, kemudian dananya sudah terlalu besar untuk di cut loss. Kebiasaan para trader adalah tiba-tiba mereka menjadi investor, sehingga sahamnya itu tidak di cut loss, malah lanjut di hold, dan ternyata lanjut turun ke bawah bisa sampai ke harga minus 34%. Dari sini Bapak Ibu pasti sudah putus asa, barangnya sudah tidak mungkin lagi untuk lanjut naik sampai 500, seperti itu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu terpaksa cut loss di 35% dan ternyata lanjut lagi naik ke atas, padahal itu adalah area support yang sangat kuatnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus disiplin juga dengan trading plan-nya, pantau support resistennya, jangan asal beli tanpa trading plan yang benar, dan harus fokus terhadap rewardnya. Maksud saya harus fokus terhadap resikonya. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat di sini, melihat di harga sini, ternyata resiko Bapak Ibu ada di sini, misal adalah supportnya sini, Bapak Ibu maunya all in-nya di sini aja, boleh dah. All in di sini, rewardnya jauh, katanya 500%, Bapak Ibu masih percaya, ternyata resikonya hanya di sini. Bapak Ibu wajib cut loss di bawah sini. Bisa dapat sebesar ruginya 3%, ini masih oke ya. 3% masih sangat kecil. Nah, di sini Bapak Ibu langsung cut loss karena sudah tidak menarik. Nah, di situ Bapak Ibu bagus. Trading plan Bapak Ibu sangat baik, fokus terhadap resikonya. Bapak Ibu tidak mau beli di area atas, harus tunggu di area supportnya agar resiko Bapak Ibu hanya 3% saja. Bahkan bisa kurang dari itu kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa bid offernya sudah tidak menarik dan distribusi sangat luar biasa besar di sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga menarik, saya waktu itu pernah bilang bahwa area support kuatnya dari bumi adalah area sini, 130-an. Di sini adalah area yang paling mantap untuk dipantau. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat bumi ada di area sini, waktu itu bumi ada di area sini, kata orang-orang menarik ya, mungkin harga sudah sangat murah, Salim masuk lagi, nilainya sangat besar, ada buyback, ada pendapatan naik luar biasa besar. Tapi saya sarankan waktu itu tunggu aja di area support, kita harus jaga risikonya di sini. Dan Bapak Ibu bisa lihat, Dan Bapak Ibu bisa lihat kalau saya waktu itu bilang di sini resikonya hanya sekitar 6%. Dan jualnya itu menurut saya oke lah. Jual mungkin bisa di sini nih. Area resisten kuatnya bisa dapat 22%. Nah, ini sangat menarik. Bisa dapat perbandingan 22/6 ya, ini sangat menarik sekali menurut saya. Seperti itu.
Dan selama ini saya selalu fokus terhadap resikonya karena saya tidak mau kalau misalnya saya tidak fokus terhadap resikonya, saya bisa rugi sangat besar dalam satu kali trading seperti itu. Sangat berbahaya untuk menjaga modal. Dan Bapak Ibu bisa tahu sendiri bahwa kalau misalnya sudah resiko lossnya sudah sangat besar, misalnya loss 5%, 10%, untuk buy EP-nya pun susah ya, makin besar juga. Seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu harus ingat dari 5 hal ini, selalu beli di support, jual dekat resisten, hold atau TP porsi kecil jika bid over dan banner rugi menarik, cut your loss short, let your profit run untuk jangka menengah ya, ini khususnya trading swing jangka menengah. Dan ini yang paling penting untuk Bapak Ibu, fokus terhadap resiko, jangan terhadap reward. Kalau prinsip saya adalah lebih baik ketinggalan kereta dibandingkan harus rugi besar, seperti itu. Itu yang paling penting. Kayaknya harus saya catat juga. Ini lebih baik ketinggalan kereta, maksudnya adalah tidak profit dibandingkan rugi besar, seperti itu. Ini adalah prinsip yang selalu saya pegang teguh, makanya saya beli sahamnya paling jarang-jarang aja, beberapa kali aja, yang penting saham-sahamnya itu menarik untuk saya dan ada di area support, seperti itu. Dan terakhir saya mau bahas mengenai bagaimana cara mengatur MM-nya. Nah, di sini. Ini adalah yang penting. Ada dua cara. Yang pertama adalah cara sederhana menggunakan piramida. Ini saya hapus dulu deh. Ini saya hapus dulu. Ini ada dua cara. Sebentar. Yaitu cara sederhana menggunakan piramida. Piramida tanpa kalkulasi, jadi hanya berdasarkan insting saja. Kemudian cara keduanya adalah menggunakan money management by Neo BDM. Saya juga sering menggunakan Neo BDM, nanti saya jelaskan. Yang pertama saya mau menjelaskan mengenai cara sederhana ini biasanya untuk Bapak Ibu atau mungkin saya juga beberapa kali kalau malas menggunakan Neo BDM, saya biasanya langsung aja beli sesuai feeling. Contoh seperti ini. Misal ada saham pergerakannya seperti ini. Nah, di sini sudah breakout ya Bapak Ibu. Nah, di saat breakout biasanya saya FOMO juga nih. Tapi biasanya FOMO-nya tidak terlalu FOMO, belinya hanya sedikit saja. Nah, di sini saya anggap bahwa area ini adalah area supportnya, tentu di area neckline-nya, dan area ini area support terakhir. Misal di sini adalah area support terakhirnya di Fibonacci 38,2% dari high-nya itu. Kemudian harga sekarang di sini, misal seperti itu. Kemudian misal harganya misal harga sekarang adalah di harga 1100. Kemudian harga supportnya neckline-nya itu ada di harga 1000 dan support terakhirnya adalah di harga 900. Kemudian saya consider cut loss di 880 deh. Misal seperti itu. Bisa saya di sini beli cicil dulu ya, maksudnya beli dengan uang kecil dulu, mungkin hanya sebesar 1 lot untuk memenuhin portofolio dulu. Tes dulu 1 lot dulu, terus kalau ke bawah, aduh salah ketik. Misal testingnya itu misal 1 lot dulu, kemudian ke bawahnya lagi beli lagi lebih besar lagi dengan metode piramida. Ini Bapak Ibu, saya buatkan di sini. Piramida. Maksudnya apa piramida? Semakin ke bawah, semakin dekat dengan support kuat, semakin besar pembelian sehingga AVG-nya ada di area bawah ya. Seperti itu. Misal beli pertama 1 lot dulu, kemudian di support neckline-nya ini saya beli 2 kali lipat biasanya. 2 lot. Kemudian beli lagi di support paling kuatnya, saya biasa beli 2 kali lipat lagi. Dari total yang telah saya beli 1 tambah 2, 3, berarti saya beli 6 lot lagi. Seperti itu. Jadi AVG-nya sekarang ada di harga, sebentar kalkulator dulu deh. 1 lot 1100 ditambah 2000 ditambah 9 kali 6 3600 dibagi 9 ya. Jadi AVG saya sekarang sebentar kok error. Sebentar 1100 tambah 2000 ditambah
9 kali 6, oh bukan 3.600 ya, 5.400 dibagi 9. Oke, sekarang AVG saya ada di 944. Ini harga yang cukup menarik ya. Ada di sini, mungkin ada di tengah-tengah antara 1000 sampai 900 di sini. Kemudian cut loss jika ke bawah dari 880, cut loss saya di sini. Dan saya yakin karena ini adalah breakout structure dan ini adalah potensi lanjut uptrend, mungkin TP-nya saya bakal buat di area sini, di area atas seperti itu. Ini untuk jangka menengah biasanya. Jadi saya bisa dapat trading plan, mungkin bisa dapat sebesar 1 banding 1 2 3 4, bisa 4 lah, sekitar 4. Menarik ya. Dengan trading plan sederhana aja atau money management sederhana aja bisa dapat 1 banding 4 seperti ini. Seperti itu untuk cara sederhana. Jadi tapi tetap aja ini ada kekurangannya. Kenapa? Karena di sini saya tidak memperhitungkan dengan bijak resiko yang saya dapatkan. Di sini kalau misalnya rugi dari 944 sampai 880, saya bisa rugi sekitar berapa persen tuh? 944 dibagi 800 berarti 64 dibagi 944 ya. 64 dibagi 944, saya bisa dapat resiko sebesar 6,7%. Ini cukup besar bagi saya. 6,7% resikonya cukup besar. Saya biasanya punya resiko di antara 3 sampai 5% saja. Jadi tapi ini cocok sih untuk trading jangka pendek. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet untuk menghitung tiap belinya di mana. Jadi ini hanya untuk trading cepat. Biasanya saya gunakan seperti ini tanpa menggunakan money management NeoBDM. Jadi saya cuma ngira-ngira aja, di sini beli 1 lot, kemudian di supportnya beli 2 lot, beli lagi di bawah lebih banyak lagi 6 lot misal seperti itu. Dan ini adalah saya mau bahas cara keduanya saya menggunakan money management dari NeoBDM. Di sini contohnya adalah di sini saya buka website NeoBDM, kemudian ke arah kiri di area money management. Di sini di money management, kemudian diklik. Nah, di sini ada tulisan entry price-nya dikasih 4, ada SL-nya juga, resikonya mau sebesar berapa bebas. Ini adalah 1% dari total modal ya Bapak Ibu. Ini adalah total modal. Jadi misalnya saya punya modal total 100 juta dan resiko yang saya tanggung hanya berani di 1 juta, yaitu 1%-nya ya, berarti saya taruh di 1% sini. Kalau misalnya saya berani resikoin sebesar 1,5% dari total modal atau 1,5 juta untuk tiap trading, berarti taruh di 1,5%-nya. Kalau saya lebih suka di 1% dari modalnya aja sih, seperti itu. Ini adalah fee-nya dari market 0,4%, kemudian balance-nya ini adalah total modal yang Bapak Ibu punya. Misal total modalnya adalah 100 juta ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh saham yang tadi. Ini beli pertama di 1100, beli kedua di 1000, dan beli yang terakhir di 900, cut loss di 880. Coba kita buat di money management NeoBDM-nya. Entry pertama di 1100, entry kedua di 1000, entry ketiga di 900. Nah, di sini algoritmanya nanti akan memperhitungkan SL-nya di 880. Resiko yang saya berani taruhkan adalah 1% dari total modal. Total modal saya ada 100 juta misalnya, dan di sini sudah dikalkulasi bahwa, nah di sini entry beli di 1100 14 lot aja, kemudian beli di harga 1000 beli 26 lot aja, kemudian entry di harga 900 beli di 141 lot aja. Jadi total Bapak Ibu bisa dapat 181 lot dengan AVG Bapak Ibu di 930,9 rupiah, dan estimasi lossnya itu 1 juta terhitung dari sini. Total adalah 181 lot ya. Jadi Bapak Ibu cuma cukup mengeluarkan total 16,8 juta lot, dan resiko Bapak Ibu hanya dapat 1 juta rupiah ya. Ini maksudnya keluarnya 16,8 juta rupiah, lossnya 1 juta rupiah. Ini sangat kecil ya dari total dana yang ada. Jadi Bapak Ibu cuma mengeluarkan 16,8% dari total dana, sehingga trading plan Bapak Ibu bisa terkalkulasi dengan baik. Misal Bapak Ibu sudah punya ini, barangnya 181 lot dikali dari 930,9 dikali 100 lot. Bapak Ibu bisa dapatkan 16,8 jutaan seperti itu. Kemudian estimasi lossnya 1 juta. Misal cut lossnya tadi 880 ya, ini kita hitung 930,9 berarti
30,9 tambah 20 berarti seperti ini, dapat 50,9 ya. Resikonya 50,9 poin dari AVG-nya ke SL-nya. Kemudian dikali dengan 181 lot. Bapak Ibu bisa rugi sampai 921.000 dan ini belum termasuk fee-nya. Fee-nya kan 0,4%. Jadi ingat-ingat dulu 921.000. Fee-nya itu 0,4%, berarti 0,4 dibagi 100 dikali total belinya tadi 16.830. 67.000 ditambah tadi 91.000 ya. Dapat 988.000, ini dekat dari estimasi loss 1 juta ya. Jadi ini benar. Trading plan dengan ini saya rasa lebih cocok untuk digunakan dibandingkan tanpa perhitungan yang tadi. Kalau seperti ini resikonya bisa dapat besar, kalau menggunakan money management dari NoBDM bisa terukur lebih akurat lagi. Jadi kalau Bapak Ibu berani loss hanya 1 juta ya gunakan ini biar terhitung dengan mudah. Dan ini juga oke Bapak Ibu, beli pertamanya 14 lot dulu buat testing, kemudian beli bawah lagi lebih banyak lagi, beli bawahnya lagi lebih banyak lagi. Ini sama dengan metode piramida ya, semakin turun ke bawah semakin beli dengan besar agar risikonya lebih kecil lagi dan AVG-nya ada di bawah lagi, seperti itu. Ini, dan saya sarankan Bapak Ibu gunakan ini aja, money management by NeoBDM. Lagi pula kalau tidak salah ini berlangganannya murah ya, saya lupa berlangganan berapa ini, saya masih ada 1 bulan lagi, kayaknya 1 bulan cuma 60 ribuan deh, saya lupa deh, nanti saya cek lagi deh, atau Bapak Ibu cek lagi deh, saya lupa. Nih, sangat oke money manajemennya. Oke, seperti itu aja pembahasannya, ini sangat singkat ya, pembahasan money management. Dan walaupun singkat tapi Bapak Ibu harus pahami money management ini sangat penting. Kenapa? Agar resiko Bapak Ibu bisa terjaga, modal Bapak Ibu bisa terjaga, dan profit Bapak Ibu jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya tanpa money management. Tapi kok ada orang yang tiba-tiba all in di sembarang harga dan langsung cuan, itu hoki Bapak Ibu. Itulah keberuntungan Bapak Ibu, jangan pertaruhkan keberuntungan Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Tiba-tiba hilang. Oke, di sini. Jangan pertaruhkan uang Bapak Ibu hanya karena keberuntungan, itu hanya hoki saja. Saya juga sering melihat ada orang tiba-tiba all in di sini padahal harganya sedang tidak menarik karena ada resistance, ternyata dilanjut naik ke atas. Ataupun di sini, misal di sini sedang ada distribusi besar dari bandar, ternyata lanjut naik ke atas. Ini adalah hoki sementara saja. Kalau misalnya Bapak Ibu masih bertaruh dengan hoki, misal beli di sini, Bapak Ibu langsung turun dalam, seperti itu. Jadi saran saya, menurut saya, jangan bertaruh dengan hoki, lebih baik buat trading plan sendiri, buat manajemennya lebih baik lagi, kemudian jaga psikologis Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu trading plan dengan terukur dan kalkulatif, seperti itu. Dah, seperti itu aja pembahasannya, singkat aja ya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam trading Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada hal menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya, ataupun ada pembahasan menarik yang ingin Bapak Ibu bahas. Kayaknya minggu depan saya mau bahas ini aja deh. Singkat aja tapi beberapa indikator yang oke untuk digunakan. Kayaknya minggu depan saya mau bahas mengenai ini. Clue aja, mungkin saya besok minggu depan maksud saya akan bahas mengenai ini. Ichimoku Cloud, kayaknya ini menarik untuk dipelajari. Kemudian VPFR kalau tidak salah namanya ini dah, VPFR. Kemudian indikator yang lain itu mungkin satu indikator lagi deh, MA ya, MA atau yang itu udah biasa. Oke, yang terakhir ini aja deh yang lebih seru, Bollinger Band. Soalnya menurut saya ada tips yang menarik untuk melihat Bollinger Band itu menjadi indikator yang sangat oke untuk melihat saham itu akan lanjut naik atau lanjut turun. Ini Bollinger Band banyak tipsnya yang tidak diketahui oleh banyak trader. Saya bakal share deh minggu depan. Jadi minggu depan saya mau bahas ini, Ichimoku Cloud, VPFR, dan terakhir Bollinger Band. Tapi saya bahas basicnya aja, yang paling penting ya, saya tidak mau basa-basi aja biar videonya cepat ya. Seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung saya dengan like, komen, dan subscribe. Semoga pembahasan saya untuk kedepannya jadi lebih baik lagi dan dapat membantu trading Bapak Ibu sehingga profit kita sama-sama selalu besar dan tidak terhindar dari pom-pom dari bandar, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore dan selamat malam.